Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Bani Pratama di Kasih Peluang, membuka jalan menciptakan peluang. Kali ini kita akan diskusi, akan ngobrol yang menurutku bakal jadi peluang banget buat temen-temen yang suka bekerja atau di dunia profesional. Ini secara karir profesional luar biasa. Dia punya percepatan, dia punya jejak karir yang menurutku sangat-sangat perlu banget bisa buat kita contoh, ya kan. Nah, kita sambutnya langsung Bang Dio. Gimana Bang Dio kabarnya? Sehat Bang Bani, luar Semangat. biasa. Halo teman-teman, kasih peluang. Luar biasa. Udah agak kurusan sekarang ya. Iya dong. Apa? Lagi itu ya? Lagi treatment ya? Iya, kita harus menjaga pola makan. Oh, luar Rajin biasa. berolahraga. Coba dari berapa ke berapa? Dari 135 ke 95. 40 kilo loh. Gila, luar biasa teman-teman. Nanti kita kupas juga ya, Ya. terkait itu. Nah, ini nih Bang Dio. Di sini kan pengen tahu nih ya kan Bang Dio secara jejak karirnya luar biasa. Ya. Dikit dong cerita tentang Bang Dio mulai berkarir tuh gimana sih? Ya, wah berat nih. Ya, jadi Bang Bani, karena memang saya ini kan berasal dari kampung ya, dari kampung, dari Tegal di Jawa Tengah, dari mulai ya memang di sana karena memang latar belakang keluarga ya kurang mampu lah ya. Jadi karir saya itu dimulai dari memang karena saya dulu SMA, tapi ya karena di SMA itu berantem jadi dikeluarin, ya masuk lagi di SMK nih. Nah setelah perjalanan dari SMK itu saya pengen kuliah, tapi ternyata memang orang tua belum ada biaya, jadi saya memutuskan untuk merantau. Nah perjalanan merantau saya atau karir saya itu dimulai dari setelah lulus SMK, terus saya bekerja di salah satu perusahaan ya, di pabrik. Di situ saya jadi maintenance gitu, jadi saya repair beberapa mesin, belajar welding, machining ya di Astra Group. Nah di situ saya mulai belajar tuh tentang bagaimana cara kita untuk bisa berkarir. Nah ini unik juga teman-teman, dari berasal memang dari orang teknik ya, dari engineering, kemudian kita belajar welding, machining dan sebagainya. Nah uniknya di situ saya nabung kurang lebih kerja 2 tahun. Nah terkumpul lah biaya untuk saya kuliah. Nah setelah kuliah saya malah ngambilnya IT gitu. Jadi memang karena Tapi dulu SMK-nya berarti mesin. SMK-nya iya, SMK-nya Oh, mesin. STM atau SMK? STM. STM ya? Wow. Jadi Anak dari mesin ya? Iya, Dia ribut dari- terus berarti tawuran terus ya? ya dari situ belajar ternyata wah kerja di pabrik ini panas ya gitu, bukan cuman panas hawanya aja tapi hatinya gitu. Jadi kadang ya banyak lah gesekan-gesekan, namanya laki-laki gitu kan kerja di pabrik. Dan di otomotif itu kan ya mau nggak mau kita setiap hari ketemu mesin gitu. Nah di situ saya belajar, kayak saya ngeliat kayak orang-orang kok di ruangan enak ya, dingin gitu ya, kerja di AC, sedangkan kita keringat sampai kemana-mana gitu. Nah akhirnya saya belajar tuh masuk ke salah satu kampus swasta, kemudian saya ambil jurusan IT karena buat saya waktu itu mikir kayak enak ya kerja di ruangan AC dingin gitu, udah ngadepin komputer aja gitu. Nah dari situ akhirnya lulus kuliah 4 tahun ya, kerja sambil kuliah itu juga karena memang orang tua nggak ada biaya kan. Nah dari situ saya berpikir bahwa kita harus banyak belajar gitu, bukan tentang bagaimana kita belajar tentang hal-hal yang memang kita kerjakan saat itu gitu, tapi kita juga harus belajar banyak hal lain gitu. Nah dari situ 4 tahun ya, 2 tahun di Astra, kemudian 2 tahun di salah satu grupnya Toyota yang bikin bodi mobil, cover dan lain sebagainya. Nah di situ setelah lulus kuliah saya mulai tuh karir saya di profesional. Karena saya lulus, kemudian saya masuk di Indomarko Adiprima ya, salah satu distributornya. Indomaret. Bukan, kalau Indomaret itu Indomarko Prisma Tama. Oh. Kalau Adiprima lebih ke distributor produknya Indofood ya. Oke. Dia nggak punya outlet retail, tapi hanya distribusinya aja.
Nah di situ saya belajar tuh sampai dengan dari mulai staff, kemudian saya belajar nanya-nanya setiap hari apa sih yang dilakukan oleh sales gitu, apa sih yang dilakukan oleh teman-teman delivery, apa sih yang dilakukan oleh teman-teman teks dan lain sebagainya. Saya belajar, saya banyak ngobrol dengan mereka sehingga akhirnya saya banyak ilmu justru dari mereka gitu. Nah dari situ ilmu yang saya dapat akhirnya yang mengakibatkan saya ini bulat nih keputusannya untuk kayaknya enak nih masuk ke prinsipal gitu dari distributor. Kayak enak nih masuk ke prinsipalnya, gajinya lebih gede gitu. Nah terus dari situ banyak belajar tuh tentang dari proses PO, kemudian proses input data sampai dengan delivery, proses promosi dan lain sebagainya, kemudian penagihan dari tim sales. Kita banyak banget belajar di situ. Kemudian dari situlah pengalaman saya, ilmu yang saya dapat setiap kali saya bekerja itu saya selalu berpikir bahwa kita harus scale up nih gitu. Jadi kalau bisa karir kita tuh jangan cuman misalkan nih kita jadi admin, ya udah kita harus berpikir kita dan pekerjaan kita tuh harus bagaimana kita bisa kita bisa lakukan yang terbaik gitu. Misalkan kayak digaji UMR gitu ya, apa yang kita kerjakan itu ya itu harus lebih gitu. Ketika kita memberikan effort lebih, memang yang kita dapat dari perusahaan itu misalkan secara nominal itu sama, tapi yang di sisi lainnya yang nggak didapatkan gitu. Jadi kayak misalkan ya sudah kita kerja jam 9 to 5 gitu, jam 9 sampai jam 5 gitu. Tapi ketika kita setelah jam 5 kita kerjakan hal-hal lain, kita belajar hal lain. Nah, manfaatnya memang nggak secara langsung di situ, tapi manfaatnya adalah buat kita ke depan gitu. Luar biasa sekali. Iya. Jadi sebenarnya Bang Dio ini kelahirannya milenial, tapi semangat juangnya Gen Z. Gitu loh. Dia benar-benar kayak mau melakukan percepatan gitu kan. Iya. Bayangin dari STM ya kan, sebenarnya banyak kan kalau kita lihat kan teman-teman STM tuh yang kayak udah paling kerja di bengkel, kerja betul. di ini jadi asisten montir atau apa ya kan. Teknisi. Tapi bayangin ini mulai dari STM dia kerja dulu, terus tiba-tiba benar kayak emang dia mau belajar, dia mau kayak benar akhirnya cepet tuh naiknya tuh ya kan Bang dia ya. Ya, betul. Gila luar biasa sih, maksudnya dari situ masuk banget nih buat teman-teman Gen Z ya kan. Jadi menurutku banyakin, karena semangatnya kan banyak kan yang pengennya instan ya. Sebenarnya emang gak ada yang instan ya kan. Ya. Cuman bisa dikalibrasi, bisa dibikin percepatan gitu ya Bang Dio. Cuman tadi mungkin effortnya mungkin ya tadi kerja sambil belajar gitu kan. Dan akhirnya Bang Dio, ya ini contohnya Bang Dio bisa cepat gitu loh dari STM kerja terus lanjut kuliah lagi ya kan. Terus sekarang udah luar biasa guys. Lanjut Bang Dio. Terus dari Bang Dio, dari pas kerja itu kan di Astra ya. Kan pasti nggak gampang ya kan masuk di Astra. Nah, itu kalau menurut Bang Dio kira-kira kiat-kiat untuk teman-teman tuh gimana sih biar kayaknya kelihatannya kayak mereka susah sekali gitu untuk mendapatkan kerja, mencari kerja. Kalau menurut Bang Dio tuh apa sih kiat-kiat khusus yang harus dipakai sama teman-teman? Ya, jadi untuk teman-teman, jadi karir itu bukan sesuatu hal yang memang kita harus ketika kita jurusan apa kita harus berkarir di situ gitu. Nah, menurut saya ketika kita terlalu fokus kayak gitu, akhirnya peluang-peluang yang lain itu yang ada di depan mata kita kadang kita terabaikan. Nah, seperti halnya saya memang pada saat itu memang jurusan saya IT, tapi ternyata pergaulan lingkungan, kemudian semuanya itu yang membuat saya justru malah masuk ke dunia marketing gitu. Jadi di saat itu ketika lulus kuliah masuk, kemudian justru malah masukin di marketing dan ternyata nyaman setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan dari mulai masuk sebagai staff, kemudian dari supervisor, kemudian manager, GM. Nah, itu semua ya dimulai memang bukan karena memang saya kuliah jurusannya marketing ya, tapi karena memang ternyata ketika kita gali apa sih dalam diri kita itu kita punya bakat apa sih gitu. Ketika kita bisa melakukan itu untuk kita terus tahu skill kita tuh apa gitu, passion kita tuh apa, kemudian
saya bisanya apa sih gitu. Nah, setelah kita tahu, maka kita harus lakukan pembelajaran terus-menerus gitu. Jadi kita fokuskan ke situ. Misalkan teman-teman yang saya ternyata saya jagonya di desain grafis nih. Ya udah ikut latihan-latihan untuk men-scale up ilmunya teman-teman gitu. Kemudian ikut networking, cari komunitas-komunitas yang nantinya bisa mensupport gitu, bukan komunitas-komunitas yang dalam tanda kutip toksik atau apa, tuh hindari hal-hal seperti itu. Jadi kita harus memfilter orang-orang sekitar kita supaya kita bisa fokus gitu. Kalau kita udah tahu nih, fokus kita apa, kalau fokus kita mau ke karir, ya udah kita terus tingkatkan skill kita. Misalkan di marketing ya kita belajar dari para mentor-mentor kita, kemudian belajar dari senior-senior, kemudian setiap ketemu orang baru itu ya kita harus apalagi orang-orang yang berpengalaman dari kita, ya kita harus kosongkan gelas nih, kemudian ya kita banyak belajar dari mereka gitu. Nah, ketika kita sudah terus melakukan pembelajaran seperti itu, maka dari itu kita semakin kuat nih, kita semakin semangat untuk bagaimana kita bisa, oh iya, aku yakin nih karir aku di sini nih, aku yakin dengan seperti ini aku akan menjadi seperti ini gitu. Dan kita juga harus melihat dengan mata kita, dengan sekeliling kita, hal-hal apa sih yang potensi gitu. Jangan lupa dengan kita melihat potensi dan peluang-peluang yang ada di sekitar kita, itu juga bisa menjadikan opportunity buat kita sendiri ya, baik dalam hal karir maupun di bidang kerja kantor maupun bisnis atau pegawai negeri atau apa ya. Scale up adalah hal yang sangat penting menurut saya. Oke. Gitu. Nah ini Bang Dio, kan banyak teman-teman yang kalau Bang Dio sih enak ya kan, sekarang mungkin udah semangat ya kan. Nah kira-kira yang masih kayak mageran, malas, bingung, apa yang harus pertama dilakuin, terus ini apa sih, gimana sih ya gitu, atau mungkin dia masih kayak aduh gua kayaknya pengennya yang nyantai-nyantai aja. Nah itu menurut Bang Dio gimana? Apa sih resepnya biar punya semangat kayak Bang Dio gitu? Ya, memang saat ini dengan kondisi seperti ini ya udah nggak zaman sih kayaknya kalau males-malesan itu, mager dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kita harus melihat bahwa kalau kita telaah ya, waktu itu berjalan cepet banget gitu. Kayak satu hari itu cepet, kemudian 1 minggu tahu-tahu ada 1 bulan, tahu-tahu udah 1 tahun. Bahkan kadang kalau kita lihat ya, misalkan Lebaran nih, kayak besok nih Idul Adha nih, kayak pesan baru kemarin Idul Adha ya kan? Iya. Jadi, betul. Kita harus tahu dulu bahwa waktu itu berjalan cepet banget, dan yang paling penting waktu nggak bisa diulang. Jadi kalau misalkan teman-teman masih mager, nah yang harus dipikirkan, yang harus dicatat adalah kita ini hidup untuk apa sih gitu, dan tujuan hidup kita apa gitu. Coba dipikirkan lagi, kalau misalkan kita taruh nih, kita harus punya milestone untuk diri kita nih, 1 tahun ke depan kita harus ngapain, 2 tahun ke depan, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun. Nah, kalau kita sudah punya itu, nantinya kita enak nih ngejarnya. Nah, kalau misalkan tips pertama adalah, yang pertama, kita hilangkan rasa mager itu dengan kita lakukan hal-hal yang positif. Misalkan teman-teman bisanya apa nih? Kan sekarang nih kayak Bang Bani udah punya sosial media yang banyak followernya, dan teman-teman juga daripada scroll-scroll mungkin bisa mulai jadi affiliate, kemudian bikin-bikin konten. Ya mulai dari banyak ya sekarang di sosial media, bisa dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube. Itu juga bisa jadi peluang gitu. Misalkan suka bikin video, suka review apa makanan atau apa gitu. Nah intinya konsisten aja dilakuin dari teman-teman yang teman-teman suka. Misalkan sukanya coding, bikin program-program, bikin website atau apa, ya lakukan aja terus, tawarin ke teman-teman, ke lingkungan sekitarnya. Intinya setiap hari kita harus punya plan, ya hari ini mau ngapain, besok mau ngapain. Nah, itu yang akan dijadikan sebagai roadmap. Kita hidup itu harus ada roadmapnya, sehingga kita bisa terukur gitu. Jadi rasa mager itu akan kalah dengan itu tadi, kita
kita taruh nih tujuan kita di sini, ya udah kita harus kejar gitu. Nah terus ditambah juga kayak udah gak zaman deh gitu di saat kondisi ekonomi kayak gini yang lain udah Semua butuh duit ya kan. Iya. Jadi kalau Semuanya. kalau orientasinya masih mager akan repot sih ya. Intinya itu tadi poin-poin itu yang dijadikan insya Allah rasa malas itu hilang dengan sendiri, luntur gitu. Oke. Bang Dio nih, terkait sekarang kan lagi udah masuk ke zaman AI ya kan. Nah, kalau menurut Bang Dio, kira-kira peluang untuk teman-teman Gen Z terkait industri yang sekarang lagi berkembang ya kan, yang AI itu kan. Nah, itu menurut Bang Dio gimana terkait itu? Apa yang bisa Ya. ditangkap sih dari teman-teman tuh? Ini menarik nih dari kebutuhan kita di sektor di Indonesia itu kebutuhan AI itu sangat luar biasa kalau kita bisa melihat peluangnya ya dari bisnis, misalkan bisnis di otomotif, hampir semua bisnis itu sekarang butuh AI gitu karena bisnis itu sangat cepat ya perputarannya, kemudian teknologi dan lain sebagainya gitu. Nah buat teman-teman kalau saran saya ya perbanyaklah pelatihan digitalisasi, kemudian karena semua perusahaan sekarang udah pakai sistem ya, baik transaksinya, kemudian bahkan sekarang promosi, sosial media juga udah algoritma, ya teknologi sekarang udah menjadi bagian dari keseharian kita gitu. Jadi dengan adanya teknologi AI itu ya kita juga harus bisa memanfaatkan justru yang misalkan nih teman-teman yang belum kerja, nah itu bisa banyak hal yang bisa dilakukan ya, misalkan buat video, buat sistem digitalisasi yang memang itu bisa bisa dilakukan dengan AI, bikin desain segala macam gitu. Cari peluang-peluang itu yang memang dekat dan memungkinkan buat kita. Karena sekarang bukan apa yang bisa dikerjakan, kalau dulu kan mungkin yang bisa kita jual adalah produk ya, barang ya. Kalau sekarang ibaratnya kita Gampang lah ya. Iya, kita nggak punya barang, nggak punya produk, kita bisa jualan gitu. Kita bisa jual produk orang lain jadi affiliate, atau kita bisa pasang iklan di ad dan lain sebagainya. Produknya bisa produk orang gitu, atau produk produk yang memang berdekatan dengan keseharian kita, dan memang misalkan kita branding seperti apa dan produk itu bisa dijual. Jadi dengan adanya teknologi sekarang ya justru sangat memudahkan ya setiap harinya di dalam kehidupan kita gitu sih. Oke. Nah, Bang Dio ini kan dulu aku pernah dengar ya, di jejak karirnya kan pernah berkarir di NGO. Ya, betul. Apa namanya? NGO di Global Wakaf Corporate, bagian dari grupnya Aksi Cepat Tahu. Oh, dulu pernah di ACT guys ya kan. Nah itu gimana sih? Kan sempat ramai itu ya kan. Nah ini kita cuma pengen denger aja. Barangkali ada sedikit yang bisa di-share. Ternyata gini loh, ternyata nggak gitu loh. Ya. Gitu. Nah, jadi dari perangkat karir dari dunia retail, kemudian dari beberapa perusahaan ya akhirnya mengantarkan saya waktu itu di Lombok, lagi setelah gempa Lombok. Kemudian saya lagi set up bikin logistik bantuan untuk kemanusiaan ya, namanya HDSC, Human Distribution Center. Pada saat saya bikin programnya, sosialisasi dengan gubernur, dengan bupati di sana. Nah pada saat itu juga saya nggak tahu nih, padahal saya nggak kepikiran gitu. Direkrut langsung. NGO ya. Jadi on the spot langsung masuk ke NGO tersebut. Langsung jadi manajer loh. Ya kemudian dari situ ya sempat bingung juga sih kok tiba-tiba. Tapi kenapa? Karena emang gajinya gede ya? Apa? Fee-nya gede ditawarkan. Kalau gaji sih relatif ya. Jadi kita tuh nggak bisa ketika kita bilang gaji kita gede. Tapi lebih besar dari kerjaan sebelumnya. Sama sih. Oh sama. Karena kita kan bekerja berdasarkan dari apa yang kita sukai ya. Ternyata pas dari profesional, kemudian dari yang dunia yang memang bisnis yang target besar dan lain sebagainya, ternyata masuk NGO tuh berbanding 360 derajat gitu. Yang harusnya kita pikirin adalah profit. Nah sekarang kita justru malah memikirkan
benefit gitu, benefit buat masyarakat itu, buat orang-orang yang memang berhak mendapatkan manfaatnya gitu dari program NGO. Jadi sebenarnya bagus ya. Cuman apakah emang itu karena di dulunya ya ada oknum yang dia akhirnya menyalahgunakan apa ya peluang atau potensi yang besar itu akhirnya sekarang kan ACT udah nggak ada berarti. Ya kalau secara kelembagaan terakhir kan saya di sana tahun sebelum ini ya, sebelum bubar, sebelum sudah nggak ada gitu. Nah terakhir saya di sana 2021 ya. Itu terakhir ya yang saya tahu adalah ya memang banyak ini apa ya terjadi inilah di internal gitu. Karena saya juga keluar pas sebelum ada kejadian seperti itu. Oh, jadi emang mungkin distribusinya kali ya. Sebenarnya kalau ya mungkin seperti itu karena kan Indonesia ini kan luas ya. Indonesia sangat luas sehingga proses distribusi itu memang membutuhkan waktu yang lama. Saya aja pengalaman saya di NGO dari keliling-keliling beberapa daerah ya memang ada beberapa daerah-daerah kita yang masih sulit akses transportasi, kemudian internet, kemudian listrik ya memang nggak mudah sih. Memang ketika kita melihat ya kalau sebelum terjun masuk ke NGO, ketika kita lihat ya memang segala sesuatu tidak mudah gitu. Tapi ketika kita terjun langsung, oh ternyata seperti ini ya. Kita bayangkan satu hari ngirim 2 kapal ke Ya, tapi kan itu sebenarnya kan udah diperhitungkan nggak sih? Udah di set, udah direncanakan biaya-biayanya, udah di semua tuh udah terbackup. Semuanya kan yang terlihat di masyarakat kemarin kan karena ya tadi ya apa ya mungkin persentasenya banyak akhirnya diambil atau disalahgunakan sama ya itu ya internal. kalau itu memang sebagai NGO itu kan ada hak amil ya ketika Ya. kita mengelola. Itu berapa persen sih kalau hamil tuh? Kalau hak amil itu 10%. 10%. 10% itu juga diatur di undang-undang. Nah, hak amil itu kan untuk zakat ya. Nah, kalau konteksnya mengelola NGO kan ada banyak kayak kurban. Sekarang kan lagi kurban nih. Kurban itu kan distribusi sama pembelian hewannya ya belum ada peraturan yang ini yang ibaratnya kayak NGO tuh ngambil berapa persen sih gitu dari kan kadang kita beli hewan di Pulau Jawa dengan beli di pulau misalkan di NTT itu kan harganya beda gitu, jauh lebih murah di sana gitu. Nah ketika distribusinya di sana ya itu makanya yang diambil tuh berapa persen. Kalau dari zakat itu udah ada peraturannya. Nah kalau dari kan kita ngelola siswa ya zakat infak wakaf. Nah kalau dari wakaf memang nggak boleh diambil pokoknya, tapi manfaatnya yang boleh di. Tapi dulu emang sebenarnya cukup besar ya yang di Call ACT itu ya. Cukup besar kalau dari terakhir saya di sana tuh Triliun ada? 1 tahun tuh hampir lah mungkin sekitar 600-an. 500 juta? 600 miliar? Oh, 1 tahun ya. setahun. Terakhir udah lama nggak update lagi. Itu memang semua terbentuk ya teman-teman karena memang NGO di Indonesia tuh tumbuh subur karena memang historinya bangsa kita ini memang adalah bangsa yang dermawan gitu. Jadi Indonesia tuh orang-orang kita tuh orang-orang dermawan banget nih Bang Bani. Malah bisa jadi NGO itu jadi ini loh, jadi bisnis. Banyak ya yang Mungkin pada akhirnya karena di situ ada potensi itu ya, akhirnya banyak yang bilang seperti itu, tapi balik lagi gitu. Maksudnya kayak kalau bicara tentang NGO di luar kan ya kita tahu lah pemain-pemain bola top pasti punya NGO sendiri. Iya. Punya NGO, ya pemain-pemain kelas dunia David Beckham punya NGO gitu ya. Dan memang ya mungkin itu berangkat dari duitnya udah banyak ya kita salurin kayak penyaluran aja gitu. Tapi kalau yang NGO yang memang basicnya adalah pendirian, kemudian yang ada di kita kan memang banyak banget nih yang melihat peluang itu sebagai usaha ya. Intinya kita lihat dari sisi positifnya aja gitu. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, dengan adanya NGO ini ya manfaatnya luar biasa. Iya, kalau positifnya pasti positif orang kita. Betul. Itu jalan bagian yang bersosial kan. Betul. Kerja sosial cuman ya kan. Ini siapa nih yang bisa dipercaya gitu kan untuk menitipkan mungkin sadakoya teman-teman atau siapapun yang ingin
berbagi gitu kan. Karena pada akhirnya jadi mencoreng kan. Betul. NGO itu sebenarnya buat ini apa, Bang Bani, kalau di apa dalam kita kan kadang nggak pernah tahu ya apa kita ini sesibuk apa gitu. Nah buat orang-orang yang sibuk yang bisa nggak bisa distribusi kan, kayak besok nih mau kurban, dari NGO kita misalkan wah kita belum beli hewan kurban nih, oh sekarang aja beli deh. Oh ada NGO yang bisa nih distribusiin. Nah, Iya itu kan itu mungkin tadi makanya kan kita kan akhirnya karena yang kemarin ya kan jadi akhirnya semua ke bawah gitu kan, ini siapa ini maksudnya nama besar mana yang bisa dipercaya ya kan, atau hanya personal aja kan, ada tuh personal yang ada. yang influencer ya kan, dia tiba-tiba di Afrika, dia tiba-tiba di mana ya kan, terus salurkan ke sini gitu kan. Nah, intinya apa ya kita harus pinter melihat, makanya NGO ini kan basicnya dari trust ya. Nah, teman-teman juga kalau misalkan mau menyalurkan donasi ya bisa lihat track recordnya, kemudian program-programnya apa, memberikan manfaat atau tidak. Nah tinggal dipilih aja gitu, mana yang memberikan manfaat gitu, mana yang menurut teman-teman oh ini disalurkan nih persentasenya lebih besar gitu. Karena kan sekarang NGO itu ada banyak, ada crowdfunding juga sekarang ya, teman-teman bisa campaign, semua orang bisa campaign gitu. Oke. Bang Dio ini selain berkarir pada akhirnya ujungnya berbisnis ya. Iya. Jadi siapa sih yang diituin? Kalau ya jadi dari NGO kemudian balik lagi ke profesional dari salah satu perusahaan swasta yang bergerak di pelatihan coding ya, AI. Nah terus pada saat itu 2020 saya mendirikan usaha namanya ATG Autos. Jadi basicnya dari memang hobi otomotif ya, saya suka lihat mobil bersih gitu tuh, kayak lihat mobil di jalan. Berarti auto detailing gitu ya? Iya, car wash atau detailing dan paint protection. Jadi A3 Autos itu kita dirikan ya basicnya dari situ. Jadi kita sering melihat ya orang-orang kalau misalkan nih kayak di perjalanan mau ke gedung sini kan malu kalau mobilnya kotor ya kan. Terus mobil-mobil apa ya, kalau masuk ke Jakarta, ke ring satunya Jakarta itu kan kayak nggak ada mobil kotor ya gitu. Nah melihat peluang itu kayak di Indonesia luar biasa nih, Jabodetabek jumlah mobil itu ada berapa, motor ada berapa. Nah kita melihat peluang di situ. Balik lagi ya teman-teman, jadi ketika kita melihat peluang itu sebenarnya deket dalam sekitar kita gitu. Cuman bagaimana kita bisa menjadikan peluang ini sebagai apa ya, sebagai ladang buat kita mencari nafkah ya, di situ sangat dekat sebenarnya. Nah dari ATG Autos itu saya dirikan ya dengan awalnya car wash. Awalnya cuma mobil dulu ya? Awalnya cuci mobil dulu gitu? Ya cuci mobil dulu, terus habis itu kita tambahin layanan detailing, kemudian kita bikin ada. Tapi kalau dengan buka cuci mobil, cuci motor sebenarnya modelnya nggak terlalu besar ya Bang dia ya? Enggak sih, kalau teman-teman bisa tergantung daerahnya ya. Kalau teman-teman mau buka di di daerah-daerah yang memang nggak terlalu di pusat kota ya sewanya nggak terlalu mahal sih. Jadi untuk berarti yang pertama paling sewa tanah, sewa lahan ya kan? Lahan. Kedua beli mesin. Betul. Kan kalau misalnya cuci motor aja kan mungkin sewa yang kecil-kecil aja dulu ya Bang dia. Bisa tapi sekarang teman-teman jadi kalau gitu sistemnya biasanya bagi hasil sama yang kan aku pernah nanya-nanya tuh kan sama yang cuci itu bagi hasil cuci atau gaji? Ada yang gaji, ada yang bagi hasil. Mana? Kalau saya sih ambilnya yang gaji ya, karena udah besar ya banyak. Iya, karena kita juga ATG Autos cabangnya udah mau 10 lah ini nanti yang di Tangsel mau buka lagi. Gitu. Jadi mendingan gaji. Cuman ada juga yang bagi hasil. Kalau bagi hasil itu biasanya berapa persen sih? Nah, jadi kayak gini nih, ketika kita membuka sebuah bisnis, yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih, jangan melihat kayak hitung-hitungan kasar kayak ngeliat, cuannya gede ya ini segala macam. Tapi kita harus lihat selain kita melihat peluang dan potensinya, kita juga harus melihat konsekuensinya atau hal-hal pahit apa sih yang nantinya akan didapat ketika berbisnis seperti itu gitu. Nah, dari ATG Autos ya, teman-teman misalkan mau buka car wash itu harus dilihat hal-hal yang memang limbahnya bukan bekas cucian airnya.
ya turnover karyawannya yang harus Oke. pahami gitu. Karena kan yang kita jual kan jasa ya. Jasa. Dan, kita nggak pernah tahu karyawan kita seperti apa. Oh, berarti banyak apa ya klinik-kliniknya di karyawan ya? Iya. Karena masalahnya dia apakah dia akan maksimal mencuci kendaraan orang lain itu atau gimana? Padahal kan kalau dari kita kan mungkin awalnya udah ngasih training ini harus bersih nih setiap tekukan-tekukan dicikat diapain. Ternyata ada juga yang ya asal aja. Gitu. Iya, memang kita nggak mudah sih ketika kita buat standarisasi ya. Ketika kita mau memulai sebuah bisnis, kemudian kita nggak punya standarisasinya ya, itu akan jadi hal yang nantinya merepotkan untuk usaha kita ke depannya gitu. Maka dari itu, ketika saya pilih untuk menjadikan mereka ini sebagai karyawan atau kita gaji, nah dengan kita gaji, mereka akan bekerja dengan dengan penuh tanggung jawab gitu. Wah, saya digaji nih, saya punya tanggung jawab, saya harus bangun pagi, kemudian saya harus buka outletnya, kemudian saya harus melakukan SOP pakai seragam dan lain sebagainya. Itu menjadikan mereka ini jadi punya value gitu. Itu. Iya. Berarti seru juga ya. Maksudnya teman-teman yang mau usaha car wash ya kan atau cuci motor ya kan. Berarti menjadi peluang juga ya untuk di zaman sekarang ya. Iya, sebenarnya banyak sih ya peluang-peluang yang teman-teman bisa lihat ya, karena sekarang dilihat dari tren ya. Kalau teman-teman misalkan, wah sekarang trennya lagi apa nih? Bisnis itu kan beberapa kan ada yang dilihat dari momentum. Ya, contoh misalkan pas COVID banyak swab antigen, kemudian ada yang PCR, itu berjamur di mana-mana. Terus coffee shop itu ada di mana-mana. Terus alat olahraga lagi ramai olahraga. Terus padel sekarang nih yang lagi menjamur, bahkan satu kecamatan tuh ada beberapa court ya. Nah, jadi di situ tuh bisa melihat bahwa momentumnya lagi ini nih. Nah, teman-teman juga bisa melihat momentum apa yang lagi teman-teman lihat. Misalkan momentumnya lagi ini nih. Ya udah kita mulai bikin ini. Kayak kemarin nih saya mulai bikin kafe itu pas kemarin. Ya itu saya melihat momentum, wah di sini ada peluang nih. Kayaknya kalau misalkan di daerah ini kita jual kafe yang konsepnya seperti ini, kira-kira beda nih dengan yang lain, dan pasti akan ada pasarnya nih, ada marketnya. Gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa melihat peluang dari momentum yang ada gitu. Betul. Apa yang sedang ramai atau apa yang menjadi keresahan, dan teman-teman bisa menjadikan solusi dari keresahan-keresahan yang ada di masyarakat ya kan. Itu ya Bang Dio. Ya, bisnis itu kan sebenarnya kita menciptakan sebuah problem solving kali. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat ya kita harus cari dan kita harus ketemu nih. Kayak dulu kita nggak pernah tahu ada taksi online ya kan, ojek online. Dulu setiap kali kita naik kendaraan umum turun lanjut naik ojek. Kemudian harga kita nggak tahu kan. Tapi ketika kita melihat itu sebagai peluang ya, kemudian kita mencari jalan keluar supaya hal-hal kayak gini sepertinya bisa kita perbaiki nih gitu. Nah itu justru menjadikan peluang. Kita nggak pernah tahu, dulu kita pesan makan, ya kan? Datang ke warungnya, ya kalau masih ada, kalau nggak ada kan kita cuma bolak-balik pergi doang gitu. Nah sekarang udah ada aplikasinya. Jadi kayak Grab nggak perlu, atau Gojek ya kan, nggak perlu dia punya rumah makan, tapi dia sekarang punya bisnis kuliner yang besar sekali jaringannya ya kan. Iya. Terus ada apa lagi? Tokopedia nggak punya toko. Ya kan, nggak punya toko. Akhirnya dia bisa punya jaringan jual apa aja di situ ya kan. Nah, teman-teman coba deh ya dikulik ya kan, dari apa yang teman-teman sekarang lagi coba jalanin dan teman-teman suka gitu kan. Ya. Nah dari situ. Oke. Nah Bang Dio ini terakhir ya kan. Bang Dio tuh sebenarnya pernah gak sih ngerasain drop, jatuh gitu kan? Itu kapan dan kira-kira apa sih yang bisa bikin Bang Dio tetap bangkit dan sampai sekarang akhirnya gas lagi, up lagi. Oke, jadi teman-teman, semua orang tuh ada fase ya, ada fasenya. Kemudian dari mulai kita lahir, kita menjadi bayi, kemudian menyusu orang tua, kemudian berjalan, kemudian bisa lari. Nah itu adalah bagian dari fase kita berproses dalam hidup ya.
Nah, jatuh bangun itu pasti ada. Saya pun pernah mengalami di bisnis dulu ekspedisi terus gagal ya. Itu hal yang biasa bikin bengkel motor dulu Vespa. Oh ya Vespa itu ya. Di Sawangan ya. Jadi wajar lah gagal itu jangan jadikan ini untuk kita Manggut ya. ini peternakan. Jadi gagal itu jangan dijadikan teman-teman itu untuk stuck, untuk nggak mau berjalan lagi gitu. Tapi justru gagal ini menjadikan kita ini lebih teliti ke depannya, kemudian lebih aware terhadap situasi di sekitar orang-orang sekitarnya, kemudian orang-orang hal-hal yang nantinya akan terjadi itu lebih kita harus perhatikan gitu, terutama financing, keuangan itu juga harus lebih teliti lagi gitu. Jadi yang membuat saya ini kuat kemudian mau bangkit kembali dalam keterpurukan adalah ya balik lagi tadi kita hidup itu harus punya tujuan gitu. Jadi tujuan hidup kita apa sih gitu. Kalau misalkan kita diciptakan lahir ke dunia ini itu udah, kalau misalkan kita pelajari hal-hal yang memang terus membuat diri kita menjadi lebih baik, yaitu kita akan terdorong untuk bagaimana kita bisa termotivasi oleh diri kita sendiri gitu. Contohnya gini, ketika terpuruk ya kita harus tahu bahwa di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu, bersamaan malah, ya kan? Nah, dalam hadis pun, dalam surat pun tertulis jelas gitu. Jadi di dalam kesulitan bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Ya kita harus tahu bahwa kesulitan kita di mana gitu, dan ketika kita merasa kesulitan itu kita harus cari siapa nih gitu. Berarti pas bangkrut kemarin misalnya kayak pas yang motor tutup ya udah gitu aja. Oh enggak dong, yang kita pikir adalah ternyata yang membuat kita lost itu di sini loh gitu, dan hal-hal itu ya kita harus pelajari. Ketika kita memang kita coba lagi deh, ternyata gagal lagi. Nah, terus ketika kita sudah melihat kayak kita bakalan seperti ini, ya udah kita cari peluang lain gitu. Jadi jangan stuck di hal itu aja gitu, tapi coba pikirkan apa nih yang kira-kira kita ngerti, kita bisa, dan kita bisa jalankan gitu. Jadi bangkit adalah kata-kata yang memang memang diucapkan gampang, tapi agak agak dibarengin juga dengan niat kita, ikhtiar kita bagusin, kemudian hal-hal baik kita jalankan gitu, sholatnya, sedekahnya, kemudian ibadahnya, terus kebaikan buat orang tua, istri kita, anak kita, keluarga kita, orang-orang sekeliling kita, itu yang mendorong, memacu kita untuk bagaimana kita terus melakukan hal-hal baik untuk bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Wih, mantap. Jadi teman-teman yang jatuh ya kan, pastikan lagi, lihat lagi tujuannya ya kan, karena itu jadi bagian penyemangat ya kan, seberapa besar tujuan atau impiannya yang ditaruh, seberapa kuat ya kan, untuk bangkit lagi. Kedua, ambil pelajaran ya Bang ya. Jadi dari proses-proses yang ada, mungkin pas lagi jatuh atau mungkin lagi baru buka usaha apa tuh sepi, terus akhirnya tutup ya kan. Nah itu coba kembali lagi ke tujuannya, diambil pelajarannya ya kan. Intinya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Masya Allah, subhanallah. Nah terakhir Bang Dio, Bang Dio, kalau dari perjalanan Bang Dio lebih nikmat di dunia profesional atau jadi pengusaha? Ini pertanyaan yang menarik nih Bang Bani. Jadi dalam melakukan pekerjaan ya, baik profesional maupun di bidang bisnis, ini buat saya pribadi keduanya sangat menyenangkan gitu. Nah tinggal bagaimana cara kita melihat aja gitu, cara sudut pandang kita melihat kira-kira kita nyaman di mana gitu. Karena ketika kita
hidup terlalu nyaman ya, kadang itu ya di situ-situ aja gitu ya. Contoh kayak misalnya kita berlayar nih, di depan ada ombak, terus kita nggak mau lewat nerjang ombak, ya kita nggak sampai ke tujuan, akhirnya muter di situ aja gitu. Nah, menurut saya di bidang profesional itu sangat sangat menarik ya. Intinya kita terus scale up diri kita ya. Bedanya itu kalau di profesional yang kita scale up adalah diri kita ya, profesional, skill ilmu yang kita dapat, yang kita miliki. Nah, kalau di dunia bisnis yang di scale up adalah bisnisnya, jadi secara keseluruhannya. Tapi kedua-duanya itu sama-sama menyenangkan, tinggal bagaimana kita menjalankannya aja gitu. Ya, sebagai profesional ya kita jalankan pekerjaan kita punya tanggung jawab ya, kita punya punya tim misalkan di kantor, kita punya teman-teman, kita punya perusahaan yang harus kita kerjakan pekerjaan-pekerjaan kita gitu. Nah, di dunia bisnis ya kita justru malah lebih besar lagi tanggung jawabnya. Kita punya karyawan yang harus digaji, kita punya operasional yang harus dibayar, punya supplier, punya vendor. Punya sebanyak itu hal-hal yang harus kita pikirkan gitu. Tapi yang menyenangkannya adalah ketika kita berani melakukan bisnis ya, seperti pidatonya Pak Prabowo kemarin ya, yang mendorong agar anak-anak muda itu punya usaha. Itu sebenarnya sangat bagus ketika kita diiringi dengan bagaimana niat kita berbisnis. Kalau misalkan kita ingin memberikan banyak manfaat, membuka lapangan pekerjaan, ya silahkan lakukan usaha kita yang bisa kita lakukan. 1 karyawan, 2 karyawan, 3 karyawan, why not? Kenapa enggak gitu? Dimulai dari hal-hal kecil sehingga jadi besar gitu. Kita nggak pernah tahu Microsoft dulu dimulai dari mana, Steve Jobs memulai Apple dari mana. Nggak ada yang ujuk-ujuk dimulai dari besar gitu, nggak ada. Semua dimulai dari kecil, hal-hal. Bahkan kita di depan mata kita udah dikasih lihat nih contoh-contohnya yang dimulai dari hal-hal kecil menjadi bisnis yang sangat besar gitu. Jadi jangan malu untuk memulai sebuah pekerjaan, mau kerja di kantoran atau mau bisnis gitu, semuanya bagus. Oke, luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman yang lagi berjuang atau suka di dunia profesional, gas terus ya kan Bang Dio ya. Iya, betul. Kejar karir tinggi, scale up, karena di situ juga enak kok, rezeki juga bisa banyak juga ya Bang Dio ya. Terus kedua, yang memang sukanya berbisnis, suka berpetualang, suka suka dengan tantangan, nah bisa juga berbisnis. Betul. Itu juga bagus ya Bang Dio ya. Jadi bisa bermanfaat juga banyak orang ya kan, untuk karyawan-karyawannya dan lain-lain. Makanya jadi semuanya bagus. Yang kita fokus ya kan, kita nikmatin, kita berikan yang terbaik gitu ya Bang. Betul. Yang nggak bagus adalah yang nggak memulai apapun. Nah itu dia. Luar biasa teman-teman. Terima kasih Bang Dio waktunya. Sama-sama Bang luar Mani, biasa banget nih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Siap. Bisa membuka peluang ya kan, atau teman-teman bisa menciptakan peluang apa yang harus teman-teman harus semangat, dan jangan lupa olahraga dong. Jangan lupa olahraga ya kan. Dari besar nih teman-teman. Itu kesehatan nomor 1 sekarang ya. Sekarang lagi difokus kita untuk sehat itu nomor 1 ya kan. Sehat dulu baru kita bisa berpikir jernih. Kalau sakit gimana? Iya tuh Bang Dio tuh ya kan. Dari 135 tadi di 135 ke 95. Terakhir coba kasih tahu deh. Apa sih yang dilakuin, berapa kilo tuh? 40 kilo. 40 kilo ya. Gila, 40 kilo. Nih biasanya ya kalau besok mau kurban, ya kan ketika saya nongol pasti kok lolos sih gitu. Candanya kayak gitu kan. Kayak sekarang udah enggak deh. Udah enggak ya dokter. Karena dulu 11-12 beratnya sama sapi ya. Jadi apa sih dilakuin diet apa aja? Diet itu sebenarnya dimulai dari makanan. Makanan dong pasti. Diet itu kan kita harus, apa yang dipantangin? Nggak boleh makan nasi kah, karbonya kurangin? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih ya, tapi yang intinya gini, porsi makanan yang masuk itu harus lebih kecil ya kan, daripada kita olahraganya gitu. Kalau porsi yang masuk itu banyak, kita olahraganya sedikit ya nanti numpuk gitu. Tapi kita porsinya harus lebih sedikit, olahraganya harus ekstra gitu. Jadi intinya gini. Olahraganya apa aja? Saya nge-gym tiap pagi, 1 jam ya, bisa treadmill, angkat beban dari jam habis subuh jam 6 sampai jam 7.
Habis itu IF, lanjut IF intermittent fasting sampai jam 12 siang. Oke. Berarti kita mulai makan itu jam 12 siang. Oke. Nah, sampai Itu makan apa aja? itu bisa Bolehnya. rebus-rebusan. Yang nggak boleh yang goreng-gorengan nggak boleh. Oh iya, goreng-gorengan nggak boleh. Goreng-gorengan jangan. Terus gula kalau bisa kurang-kurangin. Jadi dulu asam urat saya dari 9 sekarang 5. Kolesterol dari 280 sekarang 130. Semuanya turun dan alhamdulillah sehat. Banyak rebus-rebusan, telur rebus, putih telur itu bagus. Guys, Air putih. Jangan lupa. ya kan? Makanannya diporsikan. Ya. Tadi kalau bisa puasa kayaknya sih bagus ya. Iya, puasa bagus. Puasa bagus sih. Puasa bisa Daud, bisa Senin Kamis ya kan. Teman-teman, kesehatan nomor 1 ya kan? Sekarang juga pedal lagi seru ya. Pedal ya udah sambil main pedal kan juga bisa pedal. Seru. Terus Cuman agak mahal juga Bang Dio. Cek juga itu. Ini Bang Bani nggak pernah ngajak nih kalau padahal. Padahal kalau saya olahraga saya ajak terus. Begitu beda Bang Bani mainnya sama artis. Aduh ampun. Oke. Terima kasih teman-teman. Kasih peluang semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Makasih Bang Dio. Thank you.